Welcome, Bro Daud. Halo, Bro Andreas, suara saya jelas kedengaran? Jelas. Oke, gimana As kabarnya? always, selalu jelas. Semoga Baik, sehat, baik, keluarga baik, semoga. siap. Oke, nah jadi dari mungkin kalau teman-teman belum kenal, tapi mungkin mostly juga udah tahu ya tentang psikolog ID. Kalau yang belum follow bisa follow @psikolog ID. Eh Beliau banyak sharing tentang psikologi lah ya, tentang psikologi dan bebas dari trauma di di akun tersebut kayak gitu. Dan kalau program 7 hari ini juga beberapa waktu itu lalu sudah berjalan ya bro ya, yang kemarin ya, yang kemarin. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman dapat program ini ya, dapat program ini secara gratis nanti akan masuk batch selanjutnya di tanggal 2 September ya. Nah, bro, Hmm, terkait trauma nih ya, terkait yep. trauma boleh di-sharingkan nggak ke teman-teman? Gimana sih trauma itu bisa berpengaruh kepada kehidupan kita gitu ya? Hmm, Boleh ceritain bro, mungkin? oke. Sebelumnya terima kasih Bro Andreas, kembali lagi ya ngobrol lagi dan menyenangkan rasanya bisa ketemu sama teman-teman juga di sini. Halo, selamat siang teman-teman yang udah ngeluangin waktu. Yang enaknya tuh tidur siang, tapi sekarang tuh belajar bareng-bareng ya. Jadi keren banget sih kamu yang hadir hari ini dan sesuai dengan pertanyaannya tadi ngomongin soal trauma. Trauma itu kan dasarnya adalah luka dan luka itu terbagi jadi luka fisik. Kalau teman-teman jatuh, terbentur, kejedot gitu ya, benjol gitu ya, biru dan juga luka psikologis. Nah, tapi Hmm. sayangnya luka fisik kan kelihatan, tapi luka psikologis tidak kelihatan. Makanya kita menahan, kadang-kadang menutup, kadang-kadang juga orang nggak ngerti, nggak memahami luka kita karena memang tidak terlihat. Akhirnya, seorang dengan luka atau trauma psikologis itu melakukan berbagai cara untuk menunjukkan lukanya. Salah satunya dengan marah-marah. Yang berikutnya ada dengan mungkin kesedihan yang tanpa ujung gitu ya, nangis terus. Ada juga yang punya beberapa habit buruk, intinya terdampak lah dari luka tersebut. Dan bagaimana luka ini diciptakan? Ada dua hal. Yang pertama adalah sesuatu hal yang mungkin tadi juga saya sempat dengar yang episode pertama sama Kak Senja, sesuatu hal yang di luar kendali kita. Perlakuan orang lain itu bisa menyebabkan kita trauma. Yang kedua, yang kadang-kadang kita nggak sadari adalah perlakuan diri kita sendiri. Kita seringkali nge-push terlalu kuat dan melewati batas padahal nggak ngelatih diri. Ada juga orang Mhm. yang mungkin terlalu berekspektasi dan akhirnya terluka juga sama. Intinya sih trauma itu bisa disebabkan sama diri kita sendiri yang perlu kita sadari. Yang kedua, ketika itu disebabkan sama sesuatu hal yang di luar kendali kita, tetap tanggung jawab kita adalah mengurangi dampak dari trauma itu. Jadi ini pembahasannya sih Hmm. saya harap sih relate sama teman-teman yang mungkin pernah ketemu kejadian yang traumatik dalam hidup kamu. Itu sih mungkin intronya Hmm. ya sedikit. Ya, ya, ya. Wah, itu dia tadi ya. Jadi luka ya. Jadi Mm-mm. kalau mungkin fisik bisa Yep. berdarah gitu ya, lecet gitu ya. Tapi ada juga nih luka yang berada dari di dalam kita ya, bro ya. Yang nggak Betul. kelihatan nih, bro. Tapi akhirnya berdampak kita jadi mungkin agak kadang ngerasa takut-takut dan lain-lain gitu. Mm. Nah, boleh diceritain nggak bro? Mungkin salah satu trauma yang mungkin pernah bro alami atau Mm-mm. mungkin klien bro alami, tapi nggak Mm-mm. perlu sebutkan nama Ya. siapa gitu ya. Dan bagaimana trauma itu akhirnya bisa menghambat dirinya dalam kehidupan sehari-hari ataupun mencapai apa impiannya gitu bro. Ya, ini menarik nih. Mungkin sedikit intro. Saya sekarang aktivitasnya sebagai seorang personal counselor dan juga family terapis. Mm. Jadi banyak nanganin kasus keluarga, kasus personal. Jadi setiap hari dengerin masalah orang gitu ya. Ada sekitar 5 sampai 7 sesi setiap hari sekarang dan bisa dibilang Wow. saya banyak belajar dari teman-teman klien juga dan banyak cerita-cerita yang menurut saya itu luar biasa. Mereka bisa bertahan dari trauma mereka yang sangat-sangat berat menurut saya. Yang Hmm. masih ongoing dan beberapa sesi saya beberapa klien saya sempat izin saya boleh nggak share tentang kisah kamu kadang-kadang di Zoom di live dan mereka mengizinkan kenapa karena mereka Hmm. udah mulai belajar memproses traumanya ada satu klien saya yang punya PTSD PTSD itu kan post traumatic stress disorder atau satu kejadian besar dalam hidup mereka dalam hidup orang tersebut macam-macam ya ada yang bencana kecelakaan ada yang penganiayaan dan segala macam. Nah, kalau klien saya ini punya kekerasan masa kecil. Jadi dia itu sering Hmm. dipukul, sering dihina secara verbal, dan itu kronologikal. Jadi berlangsungnya bertahun-tahun, terus-menerus. Akhirnya dia Hmm. terbentuk jadi mentalnya tuh ya bisa dibilang tidak berharga. Fatherless, Hmm. bapaknya ada tapi seperti nggak ada, jadi absen dalam hidupnya dia. Dan ketika dewasa, orangnya jadi sensitif, gampang marah. Hmm. Kemudian ya memang traumanya itu sering ke-trigger. Mungkin kalau dengar suara keras Hmm. sedikit, dia jadi ke-trigger walaupun dia nggak secara spesifik, tapi keinget waktu orang tuanya marah
atau dia ketemu sama orang yang mirip sama perlakuannya ketika dia diperlakukan waktu kecil, dan itu bisa memicu lukanya kembali. Intinya sih klien saya ini akhirnya membuka diri karena kan setiap orang, saya mungkin nggak pukul rata, tapi setiap orang tuh punya luka masing-masing. Tapi pertanyaannya Hmm. adalah, apakah mereka bisa memproses lukanya dan mengurangi dampaknya, atau masih hidup dalam lukanya tersebut? Nah, butuh kesadaran yang besar untuk kita menyadari bahwa mungkin ada beberapa hal, tapi nggak harus terus-menerus hanyut ya dalam perasaan, oh saya terluka. Karena kalau dijelaskan secara prinsip, seorang dengan luka ditinggalkan saja. Ini contoh lain ya. Hmm. Ditinggalkan Ya. itu kan broken home. Mungkin meninggal, ditinggal sama orang yang dicintai, bisa jadi orang tua, bisa jadi pasangan, itu dampaknya beda-beda. Ada orang yang malah semakin kuat, tapi ada orang yang ya malah terpuruk, malah dia mengasihani diri sendiri. Intinya ketika teman-teman ngerasa butuh bantuan dari orang terdekat, nggak apa-apa kok. Atau bahkan butuh bantuan dari profesional, itu bukan Hmm. berarti kamu lemah, bukan berarti kamu kok gitu aja nggak bisa handle. Ya itu berarti kamu pengen pulih lebih cepat. Kamu berarti pengen dapat pertolongan yang tepat. Jadi kalau teman-teman mungkin yang ngerasain sejumlah trauma, akan ada waktunya di mana kamu bisa menyembuhkan diri kamu sendiri. Tapi dalam beberapa kasus yang berat, kamu mungkin butuh bantuan dari orang lain, sekedar mendengarkan, sekedar ngasih tips tertentu yang mungkin kamu udah tahu juga ngelakuinnya gimana, tapi butuh orang lain untuk ngebimbing, atau butuh orang lain setidaknya untuk dengerin cerita yang sekarang tuh bisa dibilang masih ditutupi. Dan ini mungkin terakhir, yang Hmm. menjadikan saya bahagia banget jadi konselor adalah mereka tuh sering bilang bahwa saya nggak pernah ceritain ini ke siapapun. Jadi orang yang Hmm. dipercaya, dan bisa dibilang saya jadi bagian dari perubahan kehidupan seseorang, dan itu bisa dibilang nggak ternilai lah profesi ini. Jadi Hmm. selama 10 tahun terakhir saya sangat bisa dibilang menyukai aktivitas saya, dengerin masalah orang walaupun kadang-kadang hanyut juga, masalahnya berat banget ya gitu ya. Tapi itu menyenangkan. Intinya sih teman-teman, walaupun sekarang kamu ngerasa nggak ada orang yang mau ngedengerin, kalau misalnya ketemu sama waktu yang tepat, ya jalanin prosesnya, pulihkan traumanya itu. Ya, kurang lebih. Hmm. Ya. Kalau tadi kata Senja di sesi sebelumnya, Mm-mm. cari teman yang tepat ya. Ya, Cari teman yang betul. tepat. Atau kalau misalnya, karena kadang-kadang case tertentu itu kita perlu bantuan profesional ya, Ya. Bro Daud ya. Ya. Tidak tidak apa kadang-kadang ngapain sih saya ke konselor, ngapain saya ke psikolog. Padahal Mm-mm. sebenarnya itu penting untuk membuat kamu bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik seperti itu ya, Bro ya. Nah, Nah, selanjutnya bro, misalnya Mm-mm. nih, sekalian nih ya, saya mau Ya. tanya nih ke teman-teman apa self defense. Mm-mm. Teman-teman lagi ada trauma apa sih saat ini? Boleh coba tulis di kolom chat nggak? Kira-kira ada kalian ini traumanya kenapa? Lagi ada trauma apa? Ya. Nah, sambil ya trauma masa lalu kira-kira apa? Boleh sambil di-share ya. Waduh, ada pasangan nih kayaknya salah pilih pasangan atau gimana nih ya? Mm-mm. Nah, oke, ini ada yang trauma perceraian orang tua, trauma masa lalu, sama teman kerja, Oke. ujian skripsi, trauma diselingkuhin. Wah, Aduh, banyak banyak banget ya. yang diselingkuhin ini ya. Waduh, oke. Nah, bro, misalnya ini beberapa ya sambil baca-baca apa yang menjadi triggernya mereka. Ya. Nah, langkah praktis apa yang Mm-mm. bisa mereka lakukan untuk masuk tahap pertama tadi, bro, sebutkan kesadaran diri ya, Ya, awareness ya. Nah, betul. apa yang perlu mereka sadari dan Mm-mm. bagaimana cara agar mereka bisa mulai menyadari, bro, Oke. Oke. terkait hal ini? Ya, menarik nih. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin pernah dengar ya, ini mungkin sering disampaikan mungkin di konten atau apa, bahwa trauma itu sebenarnya adalah sebuah ingatan plus ingatan emosional. Jadi ada ingatan tuh Hmm. memori kejadiannya, sama emosi yang menyertai dari sebuah kejadian itu. Contohnya misalnya ada emosi ketakutan ketika kamu Hmm. mengalami kejadian kecelakaan. Jadi selain kaget, ada takut. Dan yang kesimpan itu kenapa kejadiannya jadi sangat kuat adalah memori Hmm. emosional. Nah, kita perlu Hmm. untuk memisahkan antara kejadian dan memori emosional itu. Dalam beberapa kasus ya, yang mungkin kasus yang saya tangani, mereka nggak mau nginget lagi. Contohnya fobia. Fobia itu kan pengalaman Hmm. traumatik. Saya juga punya fobia, Ya. istri saya punya fobia, ibu saya punya fobia. Jadi saya dikelilingi juga sama orang fobia, dan banyak kasus tentang fobia, dan itu sangat-sangat tidak menyenangkan, dan mereka nggak mau ngulang lagi kejadiannya. Nah, pertama Hmm. yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan keberanian. Mengumpulkan keberanian, kenapa? Karena kita Hmm. akan mengulangi kembali kejadian di mana mungkin kita pernah terluka, kejadian di mana kita pernah tersakiti. Kan beberapa orang nggak siap.
Nah, saran saya adalah coba untuk perkuat diri kamu, yakinkan diri kamu, karena yang bisa bantu diri kamu ya cuma diri kamu sendiri. Walaupun nanti kamu ke profesional, ketemu teman, ujung-ujungnya yang memulihkan diri kamu adalah diri kamu sendiri. Balik lagi. Seperti banyak kan klien saya juga yang ke psikiater ya, konsumsi obat juga, sambil Ya. konseling juga. Tapi kan obat itu tidak menyelesaikan masalah, tapi mengurangi gejala, mengurangi mungkin ketidaknyamanan mereka, bisa tidur lebih baik, lebih nyenyak. Tapi tetap ujung-ujungnya mereka harus terpapar dengan ketakutan Hmm. mereka, terpapar dengan Hmm. emosi-emosi mereka. Jadi langkah pertama adalah kumpulkan keberanian, persiapkan diri kamu. Baru yang kedua tadi tuh, Hmm. saya juga kan sempat dengar yang sama Kak Senja di awal, journaling itu bagus. Kita bisa menuliskan ulang kejadiannya, atau yang kedua, teman-teman bisa kembali bercerita, namanya terapi naratif. Jadi sebelum kamu mulai terapi, kamu bisa ngobrolin tentang luka kamu Hmm. sama orang terpercaya tentunya ya. Atau kalau misalnya Hmm. nggak ketemu sama orang percaya, kamu bisa buat mungkin voice note, kamu bisa tadi medianya tulisan, dan itu adalah bentuk dari kamu mengakui atau ya mungkin teman-teman sering dengar memvalidasi perasaan. Karena kita butuh tempat untuk keluar emosi ini. Dan kalau kita nggak menyadari, nggak mengakui emosi ini, emosinya mau keluarnya caranya gimana gitu ya, susah. Karena masih Hmm. tersimpan Hmm. terlalu dalam. Jadi Ya. kumpulkan keberanian, plus yang kedua adalah cari jalan keluar dari emosinya. Jadi bukan melulu jalan keluar dari masalahnya. Karena kan kita seringkali nyari jalan keluar, tapi ternyata yang kita perlukan jalan ke dalam diri kita untuk ya Hmm. tadi, Interesting. eh, lebih ke emosi yang saya rasakan apa ya? Ya. Apakah saya takut? Apakah saya mungkin ngerasa nggak berharga? Ya nggak apa-apa, akui aja. Seperti itu langkah-langkah awalnya. Baru next step bisa diri sendiri yang memulihkan atau bisa melalui pertolongan profesional. Itu sih kurang lebih. Hmm. Jadi mencari ke dalam dulu ya, Bro Daud ya. Betul, betul, betul. Seringkali kita fokusnya, wah keluar terus nih, wah cari misalnya contoh, wah gimana cara sukses, Hmm, gimana cara ini, tapi kita jarang buat ngeliat ke dalam. Kayak tadi ya misalnya, apa sih yang saya rasakan, ya, apa sih yang misalnya emosi apa sih yang saya rasakan, terus apa sih yang paling benar-benar saya inginkan misalnya, itu kan contoh hal-hal yang kita menyelami diri ya. Apa betul. sih yang paling penting buat saya terkait value misalnya. Ya. Nah, misalnya nih bro, Hmm, misalnya hmm, ini kita sekaligus masuk ke beberapa konteks yang di-sharingkan dari teman-teman oke. self defense ya. Hmm, Salah satunya adalah pasangan nih. Ya, ini hmm, pasangan ini kan ada beberapa yang, oh saya diselingkuhi, saya di ya, ini dan seterusnya. ya, Atau mungkin ada juga yang tanpa status, kepedean dia dianggap ya. pacar terus hilang tiba-tiba gitu, jadi trauma kayak gitu. Hmm, Nah, apa yang bisa dia dia lakukan gitu ya? hmm, Maksudnya gimana caranya agar akhirnya dia bisa mulai membuka diri lagi? Karena hmm, kalau takut terus bisa jadi nanti misalnya contoh nggak nikah-nikah sampai sampai ya, kapanpun gitu ya. misalnya kan bisa jadi seperti itu Hmm, ekstrimnya ya. Nah, ya. gimana caranya agar dia bisa mulai membuka hati lagi, mulai Hmm, pulih lagi dari rasa sakit tadi? ya, betul. Silakan, Bro. Nah, ini kasusnya cukup sering juga karena saya kan banyak dapat kasus keluarga dan pasangan. Jadi Oh, oke. perselingkuhan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga itu kalau misalnya boleh jujur tuh banyak. Ya banyak dan Hmm. nggak, ya bisa dibilang kelihatannya dari luar happy, nggak ada apa-apa, tapi ternyata puluhan tahun. Ada yang udah pernah dapat kekerasan 10 tahun. Kemudian Hmm. persiapan perceraian juga ada yang pengen balik lagi. Jadi ini suami istri kadang-kadang ada yang cuma istrinya doang, ada yang cuma suaminya doang yang konseling. Jadi macam-macam ya. Nah, berangkat Hmm. dari semua hal itu, saya juga bukan orang yang menurut saya rumah tangganya perfect ya. Banyak masalah ya. Saya tahu setiap orang punya banyak luka yang dia bawa dari masa lalu, emotional baggage-nya banyak gitu ya. Tapi intinya gini, sebelum kita memulai hubungan, kita harus berhubungan baik dengan siapa? Dengan diri kita sendiri. Jangan lupa. Jadi itu Hmm. yang kadang-kadang bagian yang sering kita lupakan. Kita nggak tahu apa yang kita mau, kita nggak mencintai diri kita sendiri, walaupun kedengarannya klise, tapi ini penting banget. Karena mungkin pernah dibahas juga kalau nggak salah beberapa kali yang di live atau di podcast juga, saya Hmm. pernah bilang bahwa kalau misalnya kamu mencari pasangan untuk menemukan kebahagiaan, tanpa sadar kamu mencuri kebahagiaan dari orang lain, ngambil. Tapi kalau misalnya Hmm. kamu sudah bahagia dengan diri kamu sendiri dan kamu berpasangan, kamu akan menambahkan kebahagiaan buat dia dan diri kamu. Jadi intinya sih Hmm. jangan nyari-nyari kebahagiaan dari orang lain, karena kita ngerasa nagih, ayo bahagiakan saya gitu, buat saya senang, buat saya happy. Kamu kok nggak bisa mencintai saya? Itu artinya bahwa kamu belum Hmm. cukup baik mencintai diri kamu sendiri dulu gitu. Jadi mungkin saya bisa bilang kalau beberapa orang nih, beberapa kasus ya, ada yang sulit move on gitu kan. Itu masuk loh ke ruang konseling, masuk ke terapi loh. Yes. Kadang-kadang mungkin kedengarannya kok sulit move on aja ikutan terapi, tapi itu banyak.
teman-teman itu bisa dipastikan banyak. Iya, ya, Kadang banyak banget. ya tadi sampai gamofobia, takut menikah, ada yang nggak mau komitmen lagi, ada yang punya trust issue, macam-macam lah ya. Saya selalu bilang ambil jeda, evaluasi hubungan yang lama, kemudian ambil jeda untuk diri kamu sendiri. Prioritaskan diri kamu dulu. Dan ketika kamu ngerasa Hmm, oke, saya rasanya udah siap untuk jalin hubungan lagi, karena gini, ada istilah kalau dalam psikologi namanya attachment style atau gaya kita melekat. Itu kan dipengaruhi oleh waktu kecil dan juga yang kedua adalah trauma betrayal atau trauma hmm, pengkhianatan. Ini kombinasi. Ketika kita pernah terkhianati, pernah tersakiti, kemungkinan kita akan berubah gaya lekatannya jadi nggak baik. Ada yang avoidance, tadi ghosting ya, tadi yang Bro Andres bilang tuh yang hmm. Oh ya, tiba-tiba ghosting. ngilang. Kenapa? Karena dia sebenarnya takut dekat. Kalau dekat takut ditinggalin. Daripada saya ditinggalin, saya ninggalin duluan. Yang prinsipnya seperti itu ya. Yang Hmm, kedua ada yang iya, iya, iya. anxious atau insecure, ngerasa nggak cukup baik, posesif akhirnya kemudian ada nih kasusnya bahkan nggak cuma satu loh, masang aplikasi pelacak di handphone pasangan, dipantau Wow. semua pembicaraan di mobil segala macam karena dia memang merasa nggak aman dan pasangan Hmm, kan jadi nggak nyaman walaupun ada beberapa juga kasus yang ya macam-macam ya mungkin saya nggak bisa ungkap secara detail intinya ya. kelekatan kita itu akan berpengaruhi kalau misalnya kita belum selesai dengan ya bisa dibilang ingatan-ingatan yang emosional tadi. Pengkhianatan kah, mungkin ditinggalkan kah. Jadi fokuskan diri kamu kepada diri kamu sendiri. Jalin hubungan baik bukan dengan orang lain dulu, tapi dengan diri kamu sendiri dulu. Hmm, Itu poinnya sih dari saya. ya, ya, ya. Dan tadi yang perlu di notes adalah kasih jeda waktu ya, bro ya. Betul, Kasih betul. jeda waktu buat buat pulih gitu kayaknya karena ibaratnya habis jatuh nih lutut berdarah kan kasih perlu ada jeda juga ya bro ya untuk akhirnya Pemulihannya. pulih, darahnya udah berhenti ngalir, kulitnya akhirnya nutup lagi kan perlu waktu gitu. Jadi Ya. jadi karena mungkin kadang-kadang beberapa orang juga trauma karena pasangan tiba-tiba niat cari pasangan lagi buat balas dendam tadi misalnya, Nah, itu. atau misalnya tadi mencari kebahagiaan dari luar dirinya kayak gitu. Mm-mm, Itu mm-mm. yang mungkin kurang kurang tepat ya bro ya, Ya. kayak gitu. Nah, satu lagi nih bro, yang Mm-mm, mungkin sering muncul juga adalah terkait orang tua nih, ya. mm. Ada yang mungkin dia trauma tentang ditinggalkan orang tua, ataupun Ya. ada beberapa juga mungkin karena perlakuan orang tua yang mungkin keras gitu ya, atau kasar Mm, gitu. mm, mm, Ketika di apa dia masih 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 muda, jadi dia mungkin mm. tumbuh jadi orang yang penakut gitu, Ya. ragu-ragu, nggak berani mencoba. Kalau Mm-mm. misalnya dalam konteksnya orang tua seperti itu, gimana bro? Apakah kita harus ngobrol sama orang tua kita tentang apa yang kita rasakan, bagaimana Ya. dia mengasuh kita, atau gimana bro? Ini mungkin agak personal ya. Saya pernah dapat Ah, satu bagian dalam hidup saya di mana saya tuh kesal sama kedua orang tua saya. Ini mungkin mungkin teman-teman sering ngalamin hal seperti itu. Jadi banyaklah pengalaman akhirnya yang membentuk saya dan saya rasa kok orang tua saya tidak benar-benar mengasuh saya dengan baik gitu ya. Intinya sih seperti mm-mm, itu. Akhirnya saya nggak ngomong sama orang tua saya. Terus saya ngomong sama kakak saya. Kakak saya ini mm, orangnya baik lah bisa dibilang. mm, Terus kakak saya cuma ngomong gini. Kan manggil saya adek ya. Saya anak terakhir. Dek, lu tahu nggak? Kalau orang tua kita juga tuh punya luka waktu kecil. Dan mereka mm, tanpa sadar juga belum pulih. Dan mereka mengasuh kita dengan cara terbaik, tapi masih dengan luka mereka. Di situ saya langsung berpikir bahwa mm, kehidupan ini memang bukan tentang saya aja gitu ya. Bahwa orang tua kita juga punya prosesnya masing-masing. Dan seringkali mm, kita nggak menyadari dan pengennya yang baik-baik. Walaupun saya bisa bilang memang ada kasus di mana orang tua yang sangat-sangat belum siap lah jadi orang tua, kemudian melukai membuat anaknya tumbuh lebih cepat. Tapi intinya gini, kita nggak bisa mempersalahkan dari mana kita berasal. Yang bisa kita lakukan ya, adalah meminimalisir lukanya. Itu berulang kali. Jadi saya fokus bukan ke nyalahin orang tua kok saya gini. Walaupun orang tua saya kalau dipikir secara rasional baik gitu ya. Tapi kan ada pasti mm, bagian dari seorang anak yang kadang-kadang kayak saya harusnya bisa diperlakukan lebih baik, pokoknya macam-macam. Akhirnya saya nggak fokus ke sana. Tapi saya fokus ke diri saya sendiri, bagaimana saya bisa lebih explore diri, pemulihan diri. Karena kalau teman-teman tadi kan sempat disinggung sama Bro Andreas yang trauma recovery atau pemulihan trauma, ya, itu ada satu bagian yang disebut sebagai forgiveness therapy atau terapi memaafkan. mm, Ada konsep dasar mungkin yang saya spill ya ke teman-teman. Yang pertama, memaafkan itu bukan memberikan maaf. Karena kalau orang udah nyakitin kita, kita kasih kan berat banget ya. Lu udah yang ngelukain gue, masa gue kasih sesuatu? Enggak. Tapi memaafkan itu mm, konsep dasarnya dalam psikologi adalah melepaskan beban yang kamu tanggung sendirian. Jadi nggak mm, peduli dia akan nerima atau dia menyesal atau enggak itu urusan dia. Tapi yang pasti
kamu udah ngasih saya beban, nih saya lepasin beban. Bukan saya berikan, tapi saya kasih. Hmm. Saya lepasin ya. Yang kedua adalah memaafkan juga bukan berarti membenarkan perlakuan. Kalau kamu pernah disakiti, kamu bisa atau boleh ngambil keputusan untuk nggak berhubungan lagi. Itu keputusan kamu, pilihan. Jadi walaupun memaafkan, nggak harus baik-baik, nggak harus seperti itu konsepnya. Dan yang terakhir yang penting, memaafkan itu juga bukan melupakan. Nah ini yang sering salah terka, karena saya sering dapat klien yang mungkin di ajaran prinsip dari orang tua atau dari agama bilang kalau kamu udah maafin, kamu lupain. Saya bilang cara kerja otak nggak seperti itu. Apalagi kejadian ini membekas. Memaafkan Hmm. tidak melupakan, tapi memaafkan adalah melupakan atau memproses emosi yang tadi. Ingat ya tadi ya teman-teman ya. Hmm. Tadi kan Hmm. ada kejadian, ada emosinya. Kejadiannya masih ada. Tapi emosi yang terkait dengan kejadian itu yang berusaha kita lepaskan atau lupakan. Tapi kejadiannya dia pernah nyakitin kita, ya ingat aja lah, reminder gitu ya bahwa kita pernah Hmm. tersakiti. Itu sih dasarnya. Jadi kalau punya orang tua yang mungkin nggak suportif, yang mungkin toksik ya kalau kata anak-anak zaman sekarang, Hmm. Hmm. coba untuk ambil jarak. Jadi bukan berarti putus komunikasi, tapi ambil jarak aja. Jarak sehat. Ya. Set boundaries itu penting. Kemarin sempat ada materi juga tentang batasan, dan saya mulai dengan satu kata atau kalimat yang basic tapi powerful, bahwa menciptakan batasan yang sehat atau yang tegas itu akan menyelamatkan hubungan. Kalau kamu nggak punya Hmm. batasan, hubungan kamu terancam, termasuk hubungan dengan orang tua, hubungan dengan pasangan. Jadi tahu batasnya, tahu sampai mana, dan omongin, bicarakan batasnya. Itu sih kalau dari saya. Ya. Oke, thank you, Bro Daud untuk sharingnya ya. Jadi mungkin ya sambil 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 rekap ya. Mm, mm, Jadi kalau selama 7 hari recovery gitu ya, tadi kan mm, ada program yang akan kita kasih juga buat mereka mm. yang summary sesi ini dengan terbaik. Dalam 7 hari itu apa aja sih yang akan dilalui oleh mereka, Bro? Step by stepnya mungkin garis besarnya kalau boleh di-share. Oke. Ada, jadi program trauma recovery ini mungkin kalau saya boleh ceritain, ini adalah bagian dari pengalaman saya 10 tahun jadi konselor, jadi ekstraknya. Dan kan kalau melalui sesi terapi itu panjang banget ya, bisa berbulan-bulan ya. Saya Hmm. punya klien yang 4 bulan, 5 bulan masih stay terapi, dan ada beberapa orang yang mungkin kesulitan dari waktu dan kesulitan dari biaya. Karena kan biaya ke konselor tuh kan mahal ya, maksudnya nggak murah lah bisa dibilang. Mereka bisa habis Betul. jutaan tapi nggak nampak apa wujudnya, dan belum tentu juga pulih. Nah, makanya berusaha untuk dibantu dengan program yang mandiri sifatnya. Jadi ini hybrid lah, mandiri juga, kamu lakukan sendiri. Dan apa yang dipelajari, yang pertama ada trauma checklist. Jadi ada 5 trauma dasar yang kita punya, kita checklist nanti. Saya punya bagian mana yang paling besar, dan itu poin menyadari trauma. Nah, berikutnya nanti ada emotional release therapy, bagian di mana kamu punya emosi tadi terkait dengan trauma tuh kamu rilis satu-satu. Ya, pelan-pelan. Ada juga bagian forgiveness tadi untuk kejadian yang spesifik, untuk orang tua, mungkin untuk teman, pernah dikhianati sama siapa gitu ya. Kemudian pernah kesel sama siapa. Nah, ini forgiveness spesifik orangnya. Ada juga bagian Hmm. self-love therapy. Tadi yang mungkin saya sempat singgung bahwa komunikasi baik dengan diri sendiri, itu ada listnya juga. Mungkin teman-teman pernah dengar teorinya Gary Chapman, Five Love Language, tapi itu kan untuk orang lain. Ternyata itu bisa untuk diri sendiri. Ada Hmm. aktivitasnya, ada skripnya, kita bisa pakai. Dan yang juga penting adalah, ini lumayan seru sih materinya, tapi lumayan panjang. Karena beberapa orang ketika masuk ke materi ini, mereka nyelesainnya sampai panjang dan banyak. Kan ada beberapa yang sharing di email ya. Itu ceritanya panjang Ya. banget. Panjang banget, yaitu tentang inner child therapy. Ini tentang masa kecil. Hmm. Jadi mereka akan Oh. berkutat dengan kenangan-kenangan mereka yang mungkin nggak menyenangkan, tapi bagaimana itu kemudian bisa diekspos keluar. Ada teknik namanya narrative exposure therapy atau terapi net. Mereka harus buat timeline tentang kejadian traumatik, dan tujuannya adalah kejadian itu adalah bagian dari hidup kamu, dan Hmm. mengungkap makna di balik kejadian itu. Intinya ada 7 teknik yang akan teman-teman pelajari dan dapatkan, dan 7 teknik ini kan udah batch 4 atau 5 ya, udah diikuti sama lebih dari hampir 250 peserta batch sebelumnya, dan lumayan, makanya ada lagi batch selanjutnya. Saya lumayan happy sih karena dengar kisah-kisah mereka yang ikutan, dan kisah-kisah mereka yang mungkin punya masalah juga bisa sharingin, karena ada counseling lifetime via email. Itu sih kurang lebih. Hmm. Oke, good. Thank you, Bro Daud. Jadi itu ya buat teman-teman nanti yang beruntung yang mendapatkan ini Betul. bisa mengikuti proses itu, bagaimana kita menyalami pengalaman kita dan mungkin mengubah ya trauma-trauma menjadi Mm-mm. pembelajaran dan lain-lain. Jadi kalau tadi boleh saya sampaikan, kita harus
mulai dari tahap awareness dulu ya, Yep. menyadari dulu apa sih yang menghambat kita, dan kita mulai kasih jeda, berikan waktu. Kadang-kadang kita fokusnya ke orang lain terus, Hmm. tapi kita lupa nih ngasih waktu juga ke diri untuk mencintai diri sendiri seperti itu. Dan bertahap ketika sudah siap, lukanya sudah pulih, kita mulai melakukan lagi. Kita mulai take action lagi. Seperti itu ya, Bro ya. Oke. Nah, mungkin Bro terakhir dari Bro ada yang mau nih mungkin masih punya beberapa trauma mungkin yang menghambat dia untuk bisa maju, mungkin dari Bro ada yang mau disampaikan? Oke, mungkin sebagai penutup, sekali lagi terima kasih Bro Andreas untuk undangannya hari ini, untuk kolaborasinya ini menyenangkan banget dan senang banget bisa ngobrol sama teman-teman yang lain juga. Dan untuk bagian terakhir, mungkin yang perlu saya eh, dia sampaikan adalah bahwa seringkali trauma kita itu terjadi di luar kendali kita ya. Tapi cara kita untuk memproses trauma itu tanggung jawab kita pribadi. Jadi teman-teman tadi yang saya bilang di awal perlu ngumpulin keberanian untuk memulihkan gimana pun prosesnya, dan intinya sih apapun yang kamu jalani, kejadian yang kamu rasakan itu semua valid dan itu semua bisa kamu pulihkan asalkan dapat penanganan yang tepat. Itu sih mungkin dari saya. Mm, mm, Oke. mm. eh Sekali lagi, terima kasih Bro Daud untuk sudah meluangkan waktu ya Mm. untuk sharing pada kesempatan kali ini. Thank you ya Bro. Thank you, bro. Sampai ketemu ya. Ya, ya, Next. see you Bro. Thank you.